Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saipuddi Casmana selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Perkenalkan saya Hana Zahra, mahasiswa PPKN UNJ tahun 2020. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai merek. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Menurut para ahli Bukhari, merek adalah suatu nama, istilah tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semua yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari kelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Sedangkan menurut Ciptono, merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Pada dasarnya juga, suatu merek ini merupakan sebuah janji penjual untuk secara konsisten dapat menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Berdasarkan pengertian menurut undang-undang dan para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerak, atau desain yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari para pesaing lainnya yang menawarkan produk yang serupa. Selain itu, merek juga berguna untuk dapat memberikan khas untuk menjadi pembeda dalam segi kualitas produk dan yang lainnya. Lalu terkait pengaturan merek di Indonesia itu pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan RIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang selanjutnya akan disebut UUM atau Undang-Undang Merek. Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek atau UUM adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 di Undang-Undang Merek. Lalu selanjutnya menurut pasal 35 ayat 1 di Undang-Undang Merek, merek ini terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pembagian merek menurut Undang-Undang Merek atau UUM ini ada dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang ini sendiri adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contohnya seperti Lion Star, Suzuki, KFC, Yamaha, Tupperware, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk satunya lagi yaitu merek jasa. Merek jasa adalah merek
yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh, ada BRI, AKAS, jasa transportasi, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk terkait merek ini, tidak semua merek bisa didaftarkan. Dalam pasal 20 Undang-Undang Merek atau UUM, ini menegaskan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang saya sebutkan nanti ini, maka tidak akan didaftarkan atau diterima. Seperti yang pertama, permohonan merek disertai dengan itikat tidak baik, yakni memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohon pendaftarannya. Lalu yang kedua, merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Lalu yang ketiga, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang keempat, merek tidak memiliki daya pembeda. Itu tidak boleh dan tidak bakal diterima. Lalu untuk selanjutnya, merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Lalu selanjutnya, merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu untuk selanjutnya, merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang atau jasa yang telah diproduksi. Dan menurut pasal 21 UUM atau Undang-Undang Merek, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut yang pertama mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar. Yang keempat, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang berwenang. Yang keenam, beritikat tidak baik. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Hak Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Dalam beberapa mekanisme ini yaitu ada gugatan perdata yang diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Merek, yang kedua tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Merek, dan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, Alternative Dispute Resolution, dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu selanjutnya saya akan memberikan deskripsi contoh. Ini merek. Nah, ini sudah sering kita dijumpai. Hokben ini udah jadi merek yang terkenal sekali dan bahkan itu sudah banyak di banyak mall. Hokben ini adalah singkatan dari Hoka Hoka Bento.
Hokben ini adalah restoran cepat saji bernuansa Jepang terbesar di Indonesia. Hokben dikembangkan dan didirikan pertama kali di Kebun Kacang Jakarta tanggal 18 April 1985 di bawah lisensi PT Eka Boga Inti. Nah, restoran Hokben ini memiliki ornamen khusus yang sering digunakan dan dilihat, seperti dalam kertas pembungkusnya, seperti sumpit, gelas plastik, ornamen di dinding, pintu, bahkan kertas pembungkus yang buat order makanan delivery, bahkan yang lain-lainnya. Dan hal ini tentunya memiliki arti penting bagi setiap ornamennya untuk Hokben ini sendiri. Seperti di sini nih tertulis Hokben Community Pattern. Nih yang pertama ada Parents and Kids. Hokben sendiri menggambarkan ini sebagai gambaran kasih sayang orang tua dan anaknya. Dan simbol ini digunakan oleh Hokben sebagai restoran yang ramah akan keluarga dan tentunya makanan yang disajikan ini tentunya lezat dan bergizi. Lalu selanjutnya terdapat Welcoming Hello. Welcoming Hello. Nah, di Welcoming Hello ini menggambarkan bahwa staf dan kru Hokben ini sendiri melayani dan menyajikan pelanggan itu dengan setulus hati. Dan yang ketiga terdapat Friendship. Di Friendship ini menggambarkan persahabatan, di mana Hokben ini sebagai restoran berharap dapat menjadikan restoran Hokben ini untuk bisa menjadi wadah untuk bertali silaturahmi untuk setiap orang untuk dapat menghabiskan waktunya dengan para sahabat sambil uh, bercengkrama dan bersukaria. Selanjutnya ada respect. Dalam simbol ini yang kita bisa lihat seperti orang membungkuk. Dan hal ini tentunya berkaitan dengan budaya Jepang. Kalau di Jepang, menunduk itu menandakan salam atau penghormatan. Dan di Hokben ini tentunya, mengapa memilih simbol ini? Itu menandakan bahwa Hokben ini senantiasa menghormati pelanggannya. Dan yang terakhir ada pride. Di Pride sendiri, Hokben menggambarkan bahwa Hokben sendiri ini memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dan tentunya terjaga dengan baik. Demikian penjelasan singkat terkait merek yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.